Pemirsa, warga negara Indonesia yang berada di Gaza akan segera dievakuasi. Terkait evakuasi ini, pemirsa, Kementerian Luar Negeri mengaktifkan 3 KBRI di Amman, Kairo, dan Beirut, serta berkomunikasi dengan Komite Palang Merah Internasional. Terkait dengan kondisi warga negara Indonesia, pemerintah telah menyusun rencana kontingensi evakuasi dengan beberapa skenario situasi. Saat ini terdapat 10 WNI di jalur Gaza dan 94 lainnya di beberapa kota di Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri lalu Muhammad Iqbal mengatakan pihak-pihak terkait evakuasi kini sedang berkoordinasi karena masih ada sejumlah WNI yang belum bisa keluar dari Gaza. Fokus Indonesia adalah kepada situasi kemanusiaan. Semakin banyak korban yang berjatuhan. Karena itu kita tidak bisa mengadres situasi kemanusiaan ini unless kita menghentikan dulu eskalasi kekerasan ini. Jadi kita harus menghentikan dulu eskalasi kekerasan ini dan memungkinkan kita untuk establish. Sementara itu, situasi keamanan di lapangan bervariasi tergantung lokasi, baik di Palestina maupun Israel. Selain 10 WNI yang tinggal di Gaza, ada 39 WNI yang berada di tepi barat dan 94 orang di Sapir. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha mengatakan komunikasi terus dilakukan oleh Menlu Retno Marsudi dengan Presiden ICRC atau Komite Palang Merah Internasional di Jenewa, Mirjana Spoljaric pada hari Jumat. Dalam komunikasi tersebut, Menlu Retno meminta dukungan untuk evakuasi WNI dari jalur Gaza. Menlu Retno juga mendesak agar ICRC ikut mendorong upaya penghentian kekerasan yang dilanjutkan dengan penerapan koridor kemanusiaan. Oleh Pak Jubir, komunikasi tingkat tinggi juga sudah dilakukan. Ibu Menlu melakukan komunikasi langsung dengan Presiden ICRC yang ada di Jenewa untuk mendorong dibukanya jeda kemanusiaan. Koridor kemanusiaan agar proses evakuasi, rute evakuasi dapat dilakukan dengan aman. Kemudian Ibu Menlu juga melakukan komunikasi langsung dengan Menlu Filipina untuk kerjasama evakuasi. Karena Filipina memiliki kedubes di Tel Aviv. Dan sebelumnya kerjasama evakuasi ini sudah beberapa kali kita lakukan, utamanya dengan Filipina. Dan sebagai informasi teman-teman, di tingkat ASEAN kita memiliki kesepakatan untuk saling membantu dalam keadaan darurat. Nah, pengalaman-pengalaman sebelumnya pada saat zamannya Pak Dubes Iqbal jadi Direktur PWNI, kita ikut membantu evakuasi warga negara Filipina tahun 2015 di Amman. KBRI Amman, KBRI Beirut, dan KBRI Kairo sedang disiagakan penuh untuk memantau perkembangan situasi di wilayah konflik dan memastikan perlindungan bagi WNI yang terdampak. Berdasarkan data terakhir, saat ini terdapat 45 WNI di Palestina, di mana 10 WNI berada di Gaza dan 35 WNI berada di tepi barat. Selain 45 WNI, terdapat 230 lain yang sedang melakukan wisata religi di berbagai titik di Israel, dan hingga saat ini tidak ada WNI yang menjadi korban. Dari 133 WNI di tepi barat dan sekitarnya, serta di Sapir, hanya 4 WNI yang menyatakan ingin dievakuasi. Sedangkan 3 WNI telah melakukan evakuasi mandiri dengan penerbangan komersil ke negara ketiga. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo melepas kontingen Indonesia Asian Para Games Hangzhou 2022 Sabtu siang. Ya, Chief de Mission Angela Tanusudibio menerima bendera merah putih sebagai simbol pelepasan dan pengukuhan para atlet. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengukuhkan dan melepas kontingen Indonesia Asian Para Games 2022 pada Sabtu siang di Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah. Dalam amanatnya, Menpora mengatakan kepada para atlet untuk bertanding tidak hanya sebagai perwakilan Indonesia, tapi juga sebagai kontingen terbaik di Asia Tenggara. Bahwa saya menekankan kepada seluruh kontingen bahwa nanti hadir di Hangzhou ini bukan sekedar hanya sebagai Indonesia, tapi sebagai nomor satunya di Asia Tenggara. Karena kita di Asia Tenggara hat-trick
sebagai juara umum. Jadi ini semoga kawan-kawan atlet dan para official serta pelatih ini memiliki kepercayaan diri dan semangat yang tinggi nantinya di Asian Games. Sementara itu, Chef de Mission Asian Para Games 2022 Angela Tanu Sudibyo mengatakan telah menetapkan target untuk bisa masuk dalam peringkat 10 besar peraih medali pesta olahraga atlet penyandang disabilitas se-Asia. Ia optimis Indonesia bisa meraih target itu karena telah menjalani pemusatan latihan dan mengikuti ajang invitasi internasional. Yang pastinya pengukuhan ini adalah simbolik ya Mas Menteri, dan kita sudah siap. Saya melihat latihan persiapan yang sangat matang, kemarin latihan terakhir, dan tanggal 16 akan berangkat bersama-sama ke Hangzhou. Jadi ini sudah sekarang posisinya kawan-kawan tinggal mungkin persiapan menuju keberangkatan. Jadi doakan yang terbaik, semoga kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Asian Para Games 2022 akan berlangsung pada 22 Oktober hingga 28 Oktober dengan diawali para atlet akan berangkat ke Cina pada Senin mendatang. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Kevin Pakan, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi warga Jakarta dan sekitarnya yang kerap datang ke Sarina Jakarta Pusat menyambut senja sambil menikmati musik, kini juga dapat melihat-lihat pameran kendaraan bermotor terbaru. Ya, salah satunya motor matic berpenampilan retro dengan sistem hybrid yang stylish dan juga ekonomis bagi anak muda. Gelaran Musikustik Sarina di Anjungan Sarina, Jakarta kembali dimeriahkan dengan pameran motor matic keluaran terbaru dari Yamaha, yakni Fazio Hybrid Connected dan Grand Villano Hybrid Connected. Selain menikmati berbagai rangkaian acara, para pengunjung juga dapat mencoba motor matic terbaru dari Yamaha. Motor matic berpenampilan retro dengan sistem hybrid ini memberikan kesan stylish dan ekonomis bagi anak muda yang gemar bersepeda motor. Lokasi yang berada di tepi jalan protokol ibu kota ini kerap menjadi tempat favorit anak muda menyambut senja, sambil menikmati penampilan sejumlah penyanyi dan musisi ternama tanah air di setiap Jumat sore. Pastinya awal pertama kali ngeliat desainnya Fazio dan Villano itu bener-bener menggambarkan anak muda zaman sekarang ya, karena varian warnanya itu banyak, bukan cuma satu gitu loh. Dan jujur emang pertama kali ngeliat motor Yamaha Fazio dan Villano itu aku bener-bener suka. Emang ada keinginan mau beli juga sih, semoga bisa ya, amin. Pastinya berharapnya untuk acara kedepannya itu semakin lebih baik lagi ya. Dan untuk kesekian kalinya, Yamaha turut serta dan mendukung acara Music Zone by OK Zone Radio dan Celebrities Acoustic by Celebrities Radio. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Si lainnya nih, Ayah suka ramen nggak sih? Suka banget. Aku juga suka. Itu makanan favorit aku nomor 2. Nomor 2, maksudnya apa? Nomor 1-nya rendang. Rendang tetap ya. Tapi kalau Anda pencinta ramen nih, pemirsa ya, dan Anda tinggal di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat, ini ada salah satu kedai ramen populer yang membuka cabang baru dan siap memanjakan lidah Anda. Ya, saya rasanya yang nikmati pemirsa, harganya juga relatif terjangkau seperti yang kita suka ya. Ya. Jangan ngaku pencinta ramen kalau Anda tidak tahu ramen yang satu ini, Ramendia. 13 Oktober kemarin, kedai ramen populer ini baru saja membuka cabang baru di Metropolitan Mall Cibubur, kawasan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Resto ini menyajikan mie khas Jepang yang kaya cita rasa. Mie tipis direndam dengan kaldu yang kental, ditambah dengan topping ayam, daging sapi, hingga udang. Ada juga berbagai hidangan nasi dan cemilan yang tidak kalah nikmat. Kita tuh yang membedakan ada di kuahnya dan berbagai macam menunya juga. Jadi kalau kuahnya sendiri itu kita dimasak selama 12 jam.
kaya akan kolagen dan omega 3 juga, enak dimakan dan sehat juga gitu. Karena ramennya itu banyak menunya, berbagai macam menu ada kuah, ada kering, ada nasi juga, dan kita juga banyak side dish-nya, ada gyoza, ada cheese croquette. Mungkin salah satu aku kasih tahu juga ya, salah satu favorit side dish-nya kita itu ada gyoza sama cheese croquette, itu wajib dicoba kalau ke ramennya gitu. Kalau aku sih suka yang legendary, yang kuah ramennya itu. Terus aku suka di sini tuh soalnya pilihan mie-nya tuh ada 2 macam gitu, ada yang lurus sama yang keriting. Jadi kalau mau makan di sini udah ada pilihan 2 mie, bentuk mie itu gitu. Terus aku paling suka yang keritingnya sih. Apa yang paling enak? Bikin enak ya? Bikin enak kuahnya menurut aku tuh kentalnya tuh pas gitu, nggak terlalu cair, nggak terlalu kental juga gitu. Terus pas aja gurih rasanya. Jangan khawatir, meskipun bercita rasa tinggi, harga menu-menu di Ramendia ini masih terjangkau. Selain di Bogor, Ramendia berencana akan membuka cabang baru di kota-kota besar lainnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Elsie Casey, Muharlin, iNews melaporkan. Ini kalau tadi terkait Jepang, kita ke Eropa nih. Kalau tadi ramen ini kita bahas soal ikan-ikan. Ya pemirsa, di mana siapa sangka kalau salmon terbaik di Eropa ini nyatanya berasal dari Skotlandia. Ya, ternyata yakni Baccara Vos, tambak salmon terbaik di Eropa, mampu menghasilkan 25.000 ton salmon Skotlandia yang diekspor ke Amerika Utara sampai ke berbagai belahan dunia. Tambak salmon Baccara Vos di Lochfine, Skotlandia. Rantai kehidupan salmon mendapatkan ekstra perhatian dari setiap pekerja, mulai dari telur, bayi salmon hingga salmon dewasa. Supervisi dan perawatan salmon dilakukan dengan teknologi kecerdasan artifisial, sehingga kehidupan salmon dimonitor selama 24 jam sehari. Salmon hidup bahagia, asupan makanan yang cukup hingga kolamnya yang terawat. Saya pun berkesempatan melihat lebih dekat tambak salmon. Setelah mengenakan pakaian khusus dan sepatu boot, saya langsung menuju ke lokasi tambak dengan menggunakan kapal cepat. Di lokasi, saya berkesempatan untuk memberi makan salmon. Kita langsung kasih makan salmon. Banyak banget. Makan yang banyak salmon. Saya juga berkesempatan melihat bayi salmon yang terawat baik di Baccara Vos. Ini salmon hidup masih berusia 4 minggu. Dan sehat tentu saja karena perawatannya bagus. Nggak usah lama-lama kita pegangin. Nice. Yeah, nice. Dengan perawatan salmon yang baik, diharapkan salmon hidup bahagia, sehingga hadirlah salmon Skotlandia dengan kualitas terbaik. Finest salmon in the world, it's really to do with the integrity of the value chain. So that's producing broodstock from the eggs right at the beginning, through freshwater, marine, and also producing the food within the company. So we have total control of all that through processing, logistics, sales and marketing. AI technology is certainly being used within our feeding, as you saw today with the cameras, and training automatic feeding. Baccara Vos, tambak salmon terbaik di Eropa ini, mampu menghasilkan 25.000 ton salmon Skotlandia yang diekspor ke Amerika Utara sampai ke berbagai belahan dunia. Saya menyaksikan langsung bagaimana salmon dirawat, mulai dari telur, bayi salmon, sampai salmon dewasa, sampai pada akhirnya salmon seberat 3 kg. Diperhatikan sedemikian rupa, dirawat dengan teknologi artificial intelligence, dan hasilnya adalah salmon terbaik di Eropa, bahkan di dunia, di Baccara Vos. Dari Lochfine, Skotlandia. Abraham Silaban, iNews melaporkan. Nah, berikutnya nih pemirsa, kalau Anda butuh referensi wisata unik dan juga menarik di kota pelajar nih, ada yang menarik Ayah nih. Iya, di kawasan Kota Gede pemirsa Yogyakarta ini terdapat rumah yang menyuguhkan wisata kuno dan eksotis. Nah, seperti apa berikut liputannya untuk Anda?
Saya akan mengunjungi salah satu rumah unik di daerah Kota Gede, Yogyakarta. Sebelumnya rumah ini memang milik perseorangan. Namun karena keunikan yang ada di dalam rumah ini dan juga banyaknya benda-benda bersejarah membuat banyak orang penasaran. Kini rumah unik ini menjadi salah satu wisata budaya di Yogyakarta. Seperti apa saya pun juga penasaran, saya akan langsung ke sana. Rumah Pesik merupakan salah satu objek wisata kuno dan eksotis di kawasan Kota Gede, daerah istimewa Yogyakarta. Di sini, wisatawan dimanjakan kemegahan rumah kuno bersejarah bak berada di Istana Kerajaan. Rumah yang kental dengan ornamen khas Jawa dan sentuhan Eropa kerap dikunjungi sejumlah tokoh penting dunia seperti Lech Walesa. Presiden Polandia tahun 1990-1995 serta penerima Nobel Perdamaian tahun 1993. Di salah satu sudut rumah ini terdapat museum yang menyimpan beragam benda bersejarah. Salah satunya kereta kuno yang digunakan pada era pemerintahan Pakubuwono X. Tahun 1893 hingga 1939. Di dalam museum itu yang banyak sekali menjadi daya tarik bagi tamu adalah koleksi wayang, kemudian koleksi keris yang jumlahnya ribuan ada di dalam museum kita. Totalnya? Total kurang lebih sekitar 2.000 jumlah keris yang ada di area museum kita. Setiap sudut rumah ini dapat dijadikan spot foto. Tak heran banyak warga yang datang untuk berfoto-foto atau sekedar menikmati suasana sore hingga malam sambil ngopi-ngopi. Tertarik karena ngelihat dari depan kelihatan banyak patung-patung, jadinya jadi pengen tahu lebih dalam lagi, akhirnya mengunjungi rumah Pesik. Ternyata di dalamnya juga banyak, nggak cuma patung tapi ada keris, terus juga tempatnya sangat instagramable, bagus buat foto-foto. Terus ternyata di sini juga ada kafe. Sudah semakin penasaran dengan destinasi wisata ini? Cukup membayar Rp25.000 per orang. Buka dari jam 8 pagi hingga 9 malam. Pengunjung dapat menikmati wisata bangunan bersejarah di kota pelajar ini. Dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, Anissa Rizkia, Fadoli Kushendarto, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, PT MNC Guna Usaha Indonesia terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Kali ini PT MGUI bekerja sama dengan Binawan Group hadir memberikan literasi keuangan bagi mahasiswa Universitas Binawan Jakarta Timur. Dan acara ini diadakan untuk memberikan pengetahuan bagi mahasiswa baru mengenai pembiayaan yang sehat. Puluhan mahasiswa baru Universitas Binawan Jakarta Timur antusias mengikuti seminar literasi keuangan yang diisi langsung oleh Head of Corporate Strategy and Compliance PT MNC Guna Usaha Indonesia Auditya Sandi Aryata. Para mahasiswa diberikan gambaran mengenai pembiayaan dan bagaimana memilih pembiayaan yang aman dan tepat, sehingga tetap memiliki reputasi yang baik dan terpercaya di mata perusahaan pembiayaan. PT MNC Guna Usaha Indonesia dan Binawan Group sendiri telah menjalin kerjasama sangat baik. Salah satunya memberikan pembiayaan bagi mahasiswa dalam menjalankan program magang. Karena mahasiswa sendiri merupakan salah satu potensi besar ke depannya untuk generasi ke depan, di mana mereka adalah calon-calon dari pekerja-pekerja yang akan sukses, dan investasi ini menurut saya penting untuk disiapkan dari sekarang. MNC sendiri kami mengucapkan sangat terima kasih karena MNC ini mendukung program kami, salah satunya pembiayaan perkuliahan serta program kami untuk pengurusan visa working holiday. Jadi di Jerman untuk mahasiswa-mahasiswa kami. Jadi dengan adanya MNC sangat mempermudah pembiayaan mereka untuk berangkat ke luar negeri. Pembiayaan ini merupakan bukti bahwa PT MNC Guna Usaha Indonesia dapat terus berkolaborasi dalam pembiayaan produktif dan menjadi solusi pembiayaan untuk bersama membangun Indonesia.
Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini pemirsa. Akhirnya saya Aya Nufus. Dan saya Priyaman Atenaya undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.